Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwata illa billah. Selamat berjumpa kembali anak-anakku kelas 10 yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan semoga hari ini anak-anak semuanya dapat menutup pembelajaran dengan baik. Marilah anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini kita buka dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat bidin wa dunyal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Anakku semuanya, dalam pembelajaran ini adalah materinya menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Untuk kompetensi dasarnya adalah 3 menganalisis Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2, serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang 3.4 memahami manfaat dan hikmah larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. 4.2.1 membaca Al-Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Surah An-Nur ayat 2 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul hurufnya. 4.2.2 mendemonstrasikan hafalan Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2 dengan lancar. Untuk indikatornya adalah 4.2.1.1 mampu membaca Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2 dengan baik dan benar. 4.2.1.2 mampu mengidentifikasi tajwid Quran Surah Al-Isra ayat 32, Quran Surah An-Nur ayat 2. 4.2.2.1 mampu mengartikan masing-masing kata yang terdapat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32, Quran Surah An-Nur ayat 20 ayat 2 dengan benar. 4.2.2.2 mampu mengartikan ayat Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2. 4.2.2.3 mampu menjelaskan kandungan Surah Al-Quran Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2. 3.3.1 mampu mengidentifikasi perilaku yang mendekati zina, sebagaimana dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2. 3.3.2 mampu menghindari perilaku yang mendekati zina, sesuai dengan Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2 dalam kehidupan sehari-hari. 3.3.3 mampu mencermati manfaat dan hikmah larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Latar belakang materi ini adalah membahas pergaulan bebas, bagaimana ada berpakaian dengan benar, segala konsekuensinya, bagaimana menghindari diri dari pergaulan bebas dan menghindari perbuatan zina. Membaca Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2. Mari semuanya bersama-sama untuk membaca surat Al-Isra ayat 32 dan Surah An-Nur ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani wajlidu kulla wahidin minhuma mi'atan jaldah
ولا تأخذكم بما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Artinya untuk surat Al-Isra ayat 32, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh sesuatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Isra ayat 32. Berikut surah An-Nur ayat 2. Artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah mereka masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama, yaitu hukum Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hendaklah hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. An-Nur ayat kedua. Analisis isi kandungan surah Al-Isra ayat 32. A. Janganlah kamu mendekati zina. Maksudnya adalah Islam memerintahkan untuk menjauhi segala sesuatu yang bisa mengundang terjadinya perbuatan zina, yaitu memandang perempuan yang bukan mahramnya atau sebaliknya, memandang laki-laki yang bukan mahramnya atau sebaliknya, berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, berpakaian tidak menutup aurat. 4. Melihat film-film yang mengumbar aurat dan lain-lain. Kemudian menjauhi segala bentuk pergaulan bebas, dan perbuatan zina termasuk sesuatu yang keji karena perbuatan tersebut menimbulkan keburukan antara lain: 1. Merusak tatanan hukum dan sosial, merusak harkat martabat manusia, menimbulkan penyakit sosial. Analisis isi kandungan di surah An-Nur ayat kedua ini, yaitu asbabun nuzulnya. Surah An-Nur ayat kedua ini yang diriwayatkan dari Sa'ad bin Masyhur yang bersumber dari Mujahid. Ketika Allah mengharamkan zina, di sekitar mereka banyak wanita pezina yang cantik-cantik. Kemudian turunlah ayat tersebut yang menegaskan bahwa wanita pezina tersebut hanyalah dikawin oleh laki-laki pezina saja atau laki-laki yang musyrik. Terdapat juga pada surat An-Nur ayat kedua ini menegaskan tentang kejinya perbuatan zina, sehingga Allah menetapkan A. Sanksi hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat berat sekali. B. Pelaku berzina diberikan hukuman yang setimpal. C. Yang dikenakan hukuman yaitu kepada kedua pelaku zina. D. Jika pelakunya laki-laki atau perempuan yang belum menikah, maka hukumannya didera 100 kali tanpa ada belas kasihan. E. Jika pelakunya itu laki-laki atau perempuan yang sudah menikah, maka hukumannya yaitu dirajam, yaitu dengan dilempari batu sampai meninggal. F. Pelaksanaan hukuman ini dilakukan di tempat umum agar diketahui banyak orang. Demikian anakku, sekilas ya materi ini, karena waktunya terbatas, maka hari ini bisa kalian amati lagi dari awal hingga akhir agar bisa dapat kalian pahami dengan baik, pelajari dengan baik makna dari materi ini dengan sebaik-baiknya, agar kita senantiasa mendapatkan manfaat barokah dari ilmu yang dapat kita pelajari. Intinya adalah anak-anak harus bisa menguasai materi ini dan diterapkan dalam kehidupan. Bagaimana dalam bahasan ini? Apa hikmahnya? Maka dari itu nanti untuk pelajaran selanjutnya adalah kita lanjut pada pertemuan yang berikutnya. Sekian anakku hari ini, kami akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.